Selamat sore pemirsa Lintas Utara. Kembali bersama saya Roni Serang. Kita di podcast Belak-Belakan Lintas Utara. Sore ini kita akan membahas masih tema Tulude, namun dengan perspektif yang berbeda. Sore ini kita bahas Tulude dalam perspektif diaspora Sangihe. Kita melihat mendengar bagaimana Tulude dalam pandangan orang-orang Sangihe yang ada di luar Sangihe. Nah, bulan-bulan ini adalah bulan di mana pelaksanaan Tulude. Orang Sangihe di mana-mana, di Jawa, di Kalimantan, di Papua, bulan-bulan ini akan menggelar Tulude. Bagaimana pandangan mereka terkait Tulude ini, Sangihe sebagai peradabannya? Sore ini kita menghadirkan salah satu narasumber. Ini narasumber istimewa ya di podcast Lintas Utara. Beliau adalah Ketua Ikatan Kekeluargaan Indonesia Sangihe Sitaro Talaut, Profesor Dr. Urbanus Naharia MSI. Selamat sore. Benar. Selamat sore Bung Doni. Ya, jadi beliau datang sini sebagai kapasitas Ketua IKIS. Selain Ketua IKIS, keseharian beliau adalah pembantu rektor bidang akademik Universitas Negeri Manado. Pakar kimia yang Tuhan pakai orang Nusa Utara. Beliau adalah gambaran orang Nusa Utara di luar sana, lebih khusus di Sulawesi Utara. Nah, sore ini orang kedatangan tamu yang luar biasa ini. Kita akan membahas terkait Tulude dalam pandangan seorang Ketua IKIS. Pak Ketua, terkait tema kita di sore hari ini, Tulude dalam perspektif diaspora Sangihe. Sebagai saya menyebut pelindung budaya, saya mewariskan dan budaya di luar daerah kita sebagai pelindung budaya. Bagaimana melihat terkait Tulude ini, karena sebentar lagi sesudah Sangihe besok hari akan ada Tulude selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang berdiaspora. Bagaimana pandangan Pak Ketua terkait Tulude ini sebenarnya? Oke, baik, luar biasa. Makasih sebelumnya Pak Romi dan teman-teman. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Menurut saya ini Sangihe ini bersyukur luar biasa karena Tulude ini diterima di mana-mana. Saya baru konfirmasi dengan Pak Wakil Bupati Minahasa akan melaksanakan Tulude di bawah kerjasama dengan IKIS itu sekitar tanggal 14 atau 15. Nah, bulan ini Februari. Bulan Februari. Nah, Pak Roni dan teman-teman harus ke sana ini. Nah, namun demikian kita perlu, pemerintah Kabupaten Sangihe atau tokoh adat Sangihe itu perlu merumuskan satu model baku Tulude. Karena teman-teman warga Nusa Utara di mana-mana yang berdiaspora di seluruh dunia ini, terutama yang ada di wilayah Indonesia ini, merayakan Tulude, tapi dengan model yang berbeda-beda. Di Tanah Minahasa contohnya, Tulude masuk dalam gereja di ibadah. Itu kita bersyukur, sudah diterima di gereja. Bahkan kalau kita melihat pesan moral dari Tulude ini kan ucapan syukur tentang bagaimana Tuhan melindungi kita di tahun yang lalu dan memohon penyertaan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini, menjalani tahun ke depan ini. Namun demikian, orang mulai bingung. Yang Tulude yang sebenarnya itu modelnya apa? Itu modelnya seperti apa? Ketika orang-orang datang ke Tahuna melihat Tulude seperti ini, tapi di daerah lain di Sangihe ini ada juga lain modelnya. Di Manado apalagi? Di Manado tuh berarti mulai minggu depan tuh banyak sekali yang merayakan. Malah tadi panitia Tulude dari Bola Mangudu Utara juga telepon saya tanggal 4 mereka. Nah, mungkin lain juga. Nah, tugas dari kita pemangku adat, pelindung adat dari Sangihe ini adalah bagaimana kita membuat satu pola baku, dan itu yang menjadi patokan dimanapun, kapanpun orang merayakan Tulude itu sama. Ini harus dilestarikan, karena waduh luar biasa di situ. Malah saya bilang ini Tulude juga akan membangkitkan ekonomi kreatif di situ. Betul. Jadi fungsi banyak dampaknya. Iya. Konektivitasnya banyak sekali. Dia merupakan prime mover, penggerak bidang-bidang yang lain. Kalau seandainya dijadikan agenda tahun, udah pasti tanggal 31 di Sangihe, dan ini publishnya lebih luas kemana-mana, itu akan menjadi objek pariwisata di kita. Dan ketika orang datang kan hotel laku,
sagu laku, ikan laku, okupansi semua. hotel itu pasti meningkat. Iya, pasti akan meningkat dan pergerakan ekonomi terjadi di sini. Nah, kita batasi dulu di Sangihe sebelum tadi keluar. Iya. Sebagai seorang akademisi melihat ini, Pak Ketua. Iya. Apa yang harus dibenahi di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait Tuluda yang Pak Ketua tadi sebutkan ini sebagai yang konektivitasnya sebagai ini dasar penggerak adalah Tuluda untuk peningkatan ekonomi iya. khususnya kreativitas. Ini untuk teman-teman pemangku ada di sini, terutama untuk pemerintah sih sebetulnya. Bagaimana packaging Tuluda ini di packagingnya bagus, dan kalau Tuluda yang akan dilaksanakan besok misalnya harus kasih baterai jauh sebelumnya. Kasih baterai jauh sebelumnya supaya orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, Amerika, entero dunia ini ataupun dari wilayah Indonesia dong sudah tahu bahwa tanggal 31 ada Tuluda di sana. Dan bagaimana model acaranya itu kasih tahu pada orang. Dan kalau perlu jangan nanti hari H seperti jangan, ini. kan susah. Ada rentetan kegiatan sebelum dalam kalau hanya hari-hanya orang cuma dari sekitar Tahuna, Mangalito, Tamako itu yang datang. Tapi kalau jauh sebelumnya bahwa sebelum tanggal 31 ini sudah ada kegiatan-kegiatan menjelang pelaksanaan Tuluda. Dan itu masuk dalam agenda pariwisata tahunan di Kabupaten. Jadi blueprint pariwisata memang. Yes, harus itu. Makanya itu yang harus dijual. Tapi kalau Tuluda hanya sekedar seremoni melestarikan budaya seremoni, ya udah seperti ini saja. Tapi kalau dia ada pemikiran lain bahwa ini akan mendatangkan income bagi Kabupaten Sangihe, harus di packaging yang bagus. Jauh sebelumnya harus kalau perlu dari Januari sampai Desember itu promosi tentang Tuluda jalan kemana-mana. Sekarang promosi tidak perlu kita datang ke negara orang. Ini media online sekarang tersedia dengan baik. Kita membuat YouTube dengan baik, lalu sebarkan kemana-mana. Kita kerjasama dengan pemerintah apa saja, sebarkan itu semua. Itu sudah publikasi luar biasa. Tapi sekali lagi itu jangan cuma tolong barang kok sampai sama-sama, baterai sama-sama sampai pagi lah kalau perlu. Cuma orang bentoran. Iya. Dorong makan dari rumah. Maka udah datang pariwisata, teman-teman turisme datang, dorong ya micek laku, ikan bakar laku, oto laku, hotel laku, okupansi tadi terpakai semua kamar, itu kan luar biasa. Jadi Tuluda ini harus dirancang untuk multifunction. Itu kalau menurut saya. Jadi memang pekerjaan berat. Ini Pak Roni dan kawan-kawan punya tugas di sini. Jadi salah satu yang harus dikemas oleh pemerintah daerah bagaimana menjual Tuluda ini sebagai salah satu kekayaan budaya kita yang berbeda dengan hal-hal lain. Kalau pantai apa kan banyak di mana-mana pantai kan indah. Nah, dan tapi budaya tapi budaya ini yang tidak dimiliki oleh negara lain, daerah lain, kabupaten lain, yang ada cuma di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Nah, ini kan salah satu identiti kita. Jadi itu salah satu kemasan. Tapi kita mungkin salah satu orang yang ada kecemasan terkait Tuluda ini, Pak Ketua. Kecemasan saya begini untuk anak-anak muda kita yang kelihatan kurang tertarik dengan hal-hal seperti ini ya. Walaupun ya yang di luar sana yang berdiaspora senang sekali nih hal seperti ini, tapi kita lihat di lapangan mereka kurang mendalami, kurang bukan tidak tertarik sih, tapi mungkin tidak ada wadah atau apa seperti. Nah, untuk menggairahkan ini, untuk mempertahankan ini, khususnya di generasi muda, dari IKI sendiri, Pak, mungkin ada apa yang harus dilakukan? Kalau saya sih sudah sederhana sebetulnya di barang ini, memberikan peran kepada anak muda. Jadi regenerasi itu harus jalan. Jadi yang mungkin dari dulu itu orang-orang tua sebagai pelaku adat ini sekarang coba sekali-sekali diberikan peran anak-anak. Ya, jadi anak SD, SMP, SMA sehingga regenerasi itu jalan. Dan ketika mereka diberikan peran, mereka akan bertanggung jawab. Sama lah sama orang kalau tidak diperhatikan kan, tidak diberikan peran kan, dia mengikuti saja tapi dia tidak memaknai itu sebagai sesuatu yang bermakna dalam kehidupan dia. Penting sekali ini pertanyaannya. Tadi juga saya bicara tentang itu. Jadi bagaimana Tuluda ini merasuk di semua usia. Betul. Ini yang terpenting. Iya, merasuk di semua usia. Jadi
anak itu seperti darah, aduh lama ini mau Februari mau tanggal 31 Januari kan semua tuh. Tapi mereka dipersiapkan jauh sebelumnya. Jadi latihan-latihan untuk acara persiapan tour itu dilakukan oleh sekolah-sekolah, oleh gereja-gereja, organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga pada hari hanya betul-betul mereka terlibat aktif. Kemudian kalau itu dirancang dengan baik dari awal tahun, seperti apa yang saya katakan tadi, itu publikasinya udah jalan duluan, sehingga orang-orang dulu bilang datang tanggal 30 di sana. Ini pemerannya ternyata tidak saja orang tua, tapi mereka melibatkan anak-anak, mulai dari anak sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya. Sehingga yang berperan di situ, pelaku-pelaku adat itu, anak-anak itu udah terbiasa dari kecil. Mereka dilibatkan, misalnya mau potong tamu, mau sambut tamu, apa segala macam, nanti anak-anak. Sehingga juga kita tidak kehabisan kader. Nah, kalau mereka tidak dilibatkan, ya mereka jadi penonton. Dan penonton itu kan tergantung dia mau nonton atau enggak, mau sampai habis atau tidak. Iya, tapi kalau dia diberikan peran, mau ini di bagian ini, mau ini di bagian ini, oh biar sampai pagi dia udah ikut. Kalau menurut saya sih itu. Jadi di sini aspek pendidikannya, ya bagaimana dinas pendidikan bekerja sama dengan pariwisata, budayaan, ini apa ya, saling mencari bagaimana kompatibilitinya supaya pekerjaan terpadu, integrated management ada dia. Iya, sehingga dari kecil sampai orang tua kita itu hanya sebagai pengawas. Oh ini tidak terlalu bagus, coba begini, ini tidak sesuai adat, lakukan seperti ini. Kemudian Bung Roni, ada hal yang sangat penting ini. Kalau saya sih tahu dari dulu, di mana-mana itu boleh dilaksanakan dulu itu setelah disangat dilaksanakan. Ini sebenarnya pertanyaan saya sampai di situ. Ya, tanya juga. Iya. Ternyata kita yang bertanya sama Pak Roni. Jadi maksudnya entah ini jadi kesepakatan, saya juga tidak melihat hasil Sarasehan 94 itu yang anggapnya seperti apa. Terkait dulu yang dilaksanakan sesudah hari ulang tahun daerah. Nah, bagaimana itu menurut Ner? Apakah memang harus seperti itu? Karena kadang-kadang ada daerah yang jangankan di luar daerah, kadang di Sangihe sebelum tanggal 31 ada kampung yang semua hari ini di Tomohon. Hari ini Tomohon. Harusnya ini dimasyarakatkan lagi bahwa TP Pusat Peradaban itu ada di sini, kan begitu. Sangat setuju. Makanya saya bilang sebenarnya. Nah ini peran IKIS juga harusnya bagaimana? Boleh. Jadi IKIS ini dalam waktu dekat ini akan melakukan Sarasehan dan workshop. Yang salah satunya dibicarakan tentang Tulude, sampai kita mengundang budayawan dari sini, dari Sangir ini. Apa sih sebenarnya, bagaimana Tulude? Kemudian Mas Sampirnya, Empat Layarnya, semua seni budaya dari itu. Nah, yang setahu saya, pembuka pesta adat Tulude itu di Tanah Leluhur. Di Sangihe. Nanti lain ikuti. Mungkin mulai tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Nah, dari situ juga kan dilihat bahwa orang Sangihe ini memang kebersamaannya kuat sekali dan tahu adat. Tahu adat itu yang penting. Jangan ke adat ya tahu adat kan begitu. Makanya nanti ini ada apa acara apa itu? Oh itu adat. Adat apa Tulude? Oh, kenapa sudah dilakukan di Sangir belum, kok di sini sudah dilakukan? Itu berarti melaksanakan adat yang tahu adat. Jadi ini penting untuk saudara-saudara kita yang ada di luar Sangihe, dimanapun berada di tanah Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kalau Sangihe belum melaksanakan Tulude, ya kalau boleh jangan. Harusnya tanah leluhur dulu ini tuh. Harus menghormati tanah leluhur. Ini adat. Karena orang ada Samnen tadi bilang jangan kita melaksanakan kegiatan adat, acara adat dengan cara yang tidak tahu adat, kan begitu. Jadi betul. Ini sangat penting. Nah ini untuk yang di Sangihe benar. Yang untuk di luar Sangihe, saya kira IKIS sangat berperan untuk melestarikan, menjaga dan melindungi ini adat ini. Dan di beberapa daerah kita walaupun tidak mayoritas atau sebagai tamu, tapi tetap kontinu setiap tahun itu ada Tulude. Nah bagaimana itu, ada rahasianya atau apa gitu? IKIS ini kan bukan organisasi politik, itu organisasi sosial kemasyarakatan. Tapi dalam tulisan bilang ada Tulude politik. Berarti itu bukan IKIS. Nah, salah satu yang
peran IKIS adalah bagaimana kita melestarikan seni budaya Nusa Utara ya, baik dari Laut, Sangihe, Siau, Sitaro. Nah, IKIS punya kepentingan di situ. Karena IKIS punya program adalah salah satunya adalah bagaimana kita mengangkat seni budaya ini menjadi milik bersama, tidak tinggal di Sangir, tapi dia dari Sangir akan keluar seni budaya ini terkenal di seluruh dunia. Nah, IKIS adalah salah satu perpanjang tanganan dari masyarakat adat Sangihe ini untuk bagaimana menyebarluaskan budaya, seni budaya Sangihe, tapi harus tepat. Harus tepat. Contohnya tadi, masalah waktu itu. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Jadi, di Sarasehan nanti yang diserahkan oleh Pak Roni, panitia juga nanti. Adalah kita menghasilkan buku panduan. Yang tadi itu. Iya, terutama nanti di situ akan, karena kita mengundang tokoh-tokoh adat dari Sangir, nanti situ akan ditulis sebaiknya kapan pelaksanaan itu Tulude, dan daerah lain melaksanakan seperti apa. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, karena ini kan Tulude ini sudah merasuk di seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, entah di organisasi, entah di pemerintahan, entah di organisasi gereja. Itu udah. Nah, karena ini penting dan kita sudah diterima di mana-mana, harus teratur. Dan terarah, memang harus terarah. Harus teratur, diatur dengan baik supaya tidak kehilangan makna. Betul. Tulude itu dia. Esensinya tetap ada. Ya, kita jangan hanya yang penting seremonial terlaksana seremonialnya. Tapi kita betul-betul jangan lupa ini bahwa ini adat. Dan jangan lupa di adat itu ujung-ujungnya adalah mengagungkan penyembahan kepada Tuhan. Jadi tidak boleh serampangan. Ya, tidak boleh serampangan. Dulu-dulu setahu kita orang-orang tua dulu melaksanakan Tulude beberapa hari sebelum Tulude itu udah betul-betul ada doa, ada segala macam. Seminggu sebelum ada rangkaian kegiatannya. Karena sakral. Pak Roni tahu dulu waktu kita IKIS laksanakan Tulude di Kota Manado di Tikala. Itu di setiap sudut lapangan Tikala itu ada pendoa. Untuk mendoakan supaya berjalan dengan baik, tidak turun hujan. Nah, itu yang dilakukan. Nah, karena ini begitu pentingnya saya sampaikan tadi bahwa Tulude itu merupakan prime mover, penggerak bidang-bidang yang lain. Ketika Tulude itu dalam PKG-nya bagus dari awal tahun, pelaksanaannya di bulan Januari tahun depannya, orang-orang sudah tahu bahwa di sana ada acara Tulude. Apa saja sih? Nanti bagaimana itu Tulude sebenarnya? Bagaimana acara Tulude itu yang sebenarnya? Siapa pelaku adatnya? Terus diterjemahkan. Ini yang bertugas untuk ini. Oh, apa sih maknanya? Kemudian ini ada baju kok warna kemasan, berbeda-beda ini lagi kan? Warna ungu, warna ini apa makna? Itu dijelaskan supaya orang datang tinggal membuktikan. Oh, benar yang ditulis itu. Begini itu sebenarnya. Keasliannya seperti itu. Nah, Ner, Ketua, ini menjelang pelaksanaan Tulude di mana-mana berkaitan dengan tahapan politik 2024 akan berlangsung. Pasti ada yang memanfaatkan momen Tulude ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ketika ada sponsor, pesan-pesan sponsor, sehingga esensi dan kesakralan tadi bisa hilang karena ada yang padahal baju adatnya begini karena DP partai warna A, tuh sampai baju mesti warna A. Nah, ini kan akan jadi nintau adat sebenarnya kan. Sampai paporong. Warnanya mesti warna ini. Sesuai pesan sponsor. Jadi itu kan merusak tatanan dan kesakralan dari. Ini mesti perlu diingatkan ini. Oleh sebab itu perlu panduan baku, buku panduan baku dari pelaksanaan Tulude ini. Sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, tokoh adat bisa menegur. Bisa menegur, betul. Bisa menegur bahwa ini tidak beradat, bahwa peradaban Tulude ini bukan seperti ini. Ya, walaupun nanti ada perkembangan-perkembangan, tetapi jangan melampaui di esensinya. Esensi Tulude itu seperti apa. Saya tahu apa yang maksud Pak Roni dan itu sudah terjadi di tahun-tahun kemarin, apalagi menjelang tahun 2020 apa ini. Waduh, apalagi tahun depan. Lorong-lorong kecil bikin Tulude nanti mengundang tokoh politik, calon ini. Nah, ini yang harus diingatkan memang. Tapi ketika kita sudah punya panduan baku dan diawasi oleh tokoh adat Sangir, kalian tidak boleh. Ini acara adat, ini bukan acara politik.
tidak dilarang kalau ada Tidak. sponsor, tapi Silakan. jangan menghilangkan esensi Tidak dan menghilangkan kesakralan esensi. itu. Tidak menghilangkan esensi Tulude itu seperti apa. Jangan karena pesan sponsor sesuai keinginan sponsor semua kan begitu. Sehingga itu kesakralan tadi akan hilang dari adat nintau adat. Nanti di Tulude dari kursi sampai ornamen-ornamen Ya, warna warna hitam, paporo hitam semua. Nah, itu Karena kan pesan sponsor ya ketahuan, tadi. oh ini yang dia ini. pasti Apalagi yang hadir. tamu. Oh iya benar. Nah, jadi Tulude itu adalah satu persembahan adat bagi pihak-pihak tertentu. Ya, Bukan melestarikan seni budaya dari Sangir, tetapi sudah melenceng dari. Ini perlu. Ya, perlu sekali Ini Pak Ron, Ya. ini kita tidak boleh main-main. Ya. Oleh sebab itu, Dewan Adat itu betul-betul harus ada di Sangir dan punya fungsi. Ya. Dia mengawasi pelaksana adat di seantero dunia ini yang melaksanakan adat dari Sangir ini. Tetapi Jadi, harus ada tadi panduan. Ya, harus ada. Itu. Makanya kita Sehingga melakukan tidak ada IKIS. perdebatan kusir di sini. Benar. IKIS akan melakukan sarjana, ya kita berdoa bersama, mohon dukungan dari semua pihak. IKIS itu memfasilitasi saja sebetulnya, tapi narasumbernya dari Sangir, karena yang paling tahu ini dari tanah leluhur ini. Iya. Oleh sebab itu ya bagi bapak ibu, teman-teman, adik-adik, kakak, om-om, tante-tante, gak kurang layak anak sembah kalau dengar ini ya saling baku ini kasih bahan pemikiran, karena Tulude ini ciri khas kita. Ya. Nggak ada tempat lain. Ya mungkin Tulude dari mana itu? Oh Tulude dari suku, enggak Nggak ada, cuma ada dari sini. Nah karena cuma ada dari sini, ayo kita tata dengan baik, dijadikannya sebagai sesuatu yang menarik tanpa menghilangkan esensi Tulude. Dan saya bilang tadi, Tulude itu dijadikan prime mover, penggerak bidang-bidang yang lain, sehingga ini juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Ketika ini dibikin dengan baik, pariwisata akan datang. Ketika orang datang berkunjung ke saya, saat tadi Pak Roni sudah bilang okupansi keterpakaian kamar hotel meningkat, torampe sayur luhu laku, torampe sayur sakere laku, oleh-oleh, sagu, semua laku, ya semua laku. Jadi bergerak semuanya, sehingga orang bersemangat. Sobat Tulude Kang ini, dan pemerintah juga akan bersemangat, karena pemerintah imbasnya adalah dengan acara Tulude meningkatkan ekonomi kerakyatan. Nah, oleh sebab itu karena ini penting, harus dibuat satu paket yang sangat bagus. Tadi Pak Roni bilang harusnya bagaimana? Iya, jauh sebelumnya udah harus publish kemana-mana. Tapi ini Pak Roni, karena ini tahunan, entah kita mau tidak mau, tapi Tulude itu tetap tiap tahun terjadi. Nah, tadi kalender, misalnya, ya event kalendernya ini kan 31 nih. Besok tuh di tahunan. Jadi tanggal-tanggal sebelumnya itu sudah ada. Oh, tanggal segini ada acara ini, pegelaran ini, sehingga orang datang. Oh, kalau mau datang ke tahunan itu jangan cuma nanti tanggal 31. Iya. Sebelum tanggal 31 itu so ada. Nah, ini pekerjaan rumah kita semua. Ya. Ini terus bekerja ini. Kita ada kerinduan begini, ketika orang di luar sana dalam event Tulude ini 1 minggu atau 1 bulan sebelum orang akan ada Tulude di Sangihe, ada festival budaya itu di Sangihe, kita harus ke sana. Nah, namun 598 ya besok Sangihe itu sotua dari sisi umur, tetapi budayanya ini belum sudah dikenal sih, tetapi yang tadi yang kita inginkan bahwa ini menjadi penggerak itu yang belum terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini ya PR kita semua termasuk IKIS. Ya, betul. Karena sayang nih, kita lihat hotel yang lumayan bagus sudah ada beberapa. Ya. Tapi bagaimana supaya hotel-hotel itu hidup? Sebab kalau hotel hidup, pajak juga kan masuk ke kabupaten. Tapi kalau kita tidak menyiapkan event yang baik, tidak dalam satu paket yang bagusnya Tulude ini kan juga tidak terlalu bermanfaat nantinya bagi pertumbuhan ekonomi di kota Tahuna ini. Jadi dari pembicaraan kita dari tadi, saya pikir itu sangat penting. Ya, pekerjaan rumah kita semua sih, Pak Ketua, tadi kembali ke anak muda. Mungkin ke depan IKIS ada program atau akan segera dilaksanakan untuk memasyarakatkan, mendarah dagingkan ini Tulude terhadap anak muda. Ya, beberapa waktu lalu ketika IKIS, ya banyak anak muda yang berperan di situ, tetapi
komunitas kita, anak-anak muda kita yang mungkin sudah lahir besar di kota, yang berasal dari Sangihe, ada yang suka, ada yang sudah bukan tidak suka, tapi mungkin tadi tidak ada wadah yang memberi mereka peran. Nah, dari Iki sendiri bagaimana untuk melihat ini, Iya. anak-anak kita di luar sana? Oke. Memang untuk Kota Manado contohnya salah satu contoh kegiatan IKIS yang sudah dilakukan. Saya pernah menghadiri acara IKIS di apa ya, Tumumpas kalau saya tidak salah itu. Itu rata-rata anak muda pelaku adat. Tapi itu dilatih. Gila. Jadi mereka punya kerinduan akhirnya untuk Siapa saja ya, kalau dia dilibatkan dan diberikan tanggung jawab, pasti bisa. Tapi kan kalau kita hanya jadi penonton dan tidak mampu meregenerasikan ini adat ini kepada generasi muda, ya jangankan menonton. jangan jadi pemeran, Jangan penonton menonton, pun mencari tahu saja dulu ini ya, enggak, mereka tidak tertarik. Tapi kalau diberikan peran secara bergantian, misalnya di Sangir ini perlu dijadikan salah satu kurikulum muatan lokal. Apa itu tuh? Dipelajari di sekolah. Jadi secara terus menerus Iya, bergulir dalam terus. kurikulum muatan lokal. Sekarang kan Merdeka Belajar, Mas Merdeka Menteri Belajar, kan betul. itu. Jadi dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal dan pada saat-saat tertentu di pelaksanaan turun ini mereka diberikan peran. Saya turun di kampung, turun di kecamatan, turun di kabupaten, itu mereka semua diberikan peran sehingga betul-betul Tulude itu menjadi sesuatu yang tidak terlupakan Ya. dalam kehidupan generasi kita, unforgettable. Jadi ada kekhawatiran orang-orang termasuk saya terkait masa depan Tulude ini ya Saya juga Pak. akan terjawab dengan adanya hal seperti itu, kurikulum, dan sehingga ada terus bergulir terus sehingga tidak akan hilang. Ada beberapa penelitian dan jurnal yang sempat saya baca itu termasuk torampe bahasa Sanghe atau bahasa daerah akan bisa punah ketika penting itu. ya. Nah, ini dia harus jadi Tulude kan salah perhatian. satu cara untuk melestarikan Betul, bahasa. Karena di sih situ sastra semua kan. sastra Ya. semua. Jadi kalau Tulude ini salah satu yang menjadi penggerak ini, termasuk bahasa daerah akan menghilang, semua akan menghilang. Nah, sehingga ini menjadi pekerjaan kita semua yang merasa orang Sangihe, dan kita semua harus bertanggung jawab akan hal ini. Kegagalan di masa depan terkait Tulude dan bahasa kita itu kegagalan kita di masa sekarang, berarti tidak mampu menjaga dan melestarikan atau melindungi ini adat ini. Ini luar biasa, Pak Ketua. Sebenarnya kita harus masih panjang waktu membahas ini, panjang terkait Tulude menarik, tapi kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang lain karena waktu begitu mendesak. Pak Ketua juga akan kembali ke Manado. Pak, terakhir pesan atau ungkapan Pak Ketua sebagai seorang ketua paguyuban sebagai orang yang melestarikan budaya, Pak, pesannya untuk orang Sanghe yang baik di Sanghe maupun yang di luar Sanghe terkait torampe kekayaan budaya. Iya. Mari orang Sangir ini menjadi pelaku budaya di tanah sendiri, menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Jangan nanti satu saat kita akan belajar Tulude ini di tempat lain, bukan di sana. Ini jadi kekhawatiran kalau sebagian. Nanti kita belajar Tulude ini misalnya di Gorontalo, Sudah Gorontalo kok di Jepang. di Belanda, di Den Haag, Di Belanda. banyak orang Sekarang sana. banyak orang Jepang yang meneliti ini di Itu. bahasa daerah. Jangan sampai kita nanti belajar Tulude di tempat lain keasliannya seperti apa. Ayo, mari kita bergandengan tangan, semua pihak lah, pemerintah, budayawan, tokoh adat, masyarakat, kemudian NGO. Ya, betul. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk bersama-sama melestarikan ini dan membuat sesuatu seperti tadi saya sampaikan ke Pak Roni tentang panduan yang baku itu, sehingga betul-betul kita menjadi tuan rumah di daerah kita sendiri dan betul-betul mengetahui apa sebetulnya budaya kita. Jangan nanti kita tahu dari orang lain, baca di internet, baca di YouTube, yang tulis orang Jepang ternyata, yang tulis orang Belanda ternyata. Itu pesan terakhir saya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Jadi luar biasa
perbincangan ini terkait Tuluda. Dan yang paling terakhir, kapan itu orang ada buku panduan kegiatan itu? Nah, ini saya pulang dari Manado ini, kita akan rapat rapat pengurus. Yang dibicarakan itu adalah pelaksanaan Tuluda, kemudian pelaksanaan sarasehan dan workshop. Sarasehan dan workshop itu membicarakan tentang bagaimana kita menghasilkan buku panduan. Ini harus terjadi di bulan Februari. Siap. Ya. Jadi kita tunggu langkah yang baik dari IKIS akan menjaga dan melestarikan nih Tuluda dan menyatu padukan keberagaman dan keseragaman Tuluda yang sebenarnya, supaya kita tidak ada versi-versian bahwa Tuluda yang dari Sange akan seperti ini. Terima kasih semua telah menonton pemirsa Lintas Utara. Ini perbincangan terakhir kita dengan Profesor Dr. Urbanus Naharia, tokoh Nusa Utara yang sukses di luar Sangihe. Kita bertemu lagi, saya Roni Serang. Terima kasih. Malam baik, Tuhan memberkati kita semua. Di mana mau nonton ini?